Pola kalimat yang pertama, kore sore are wa nani nani des. Sebenarnya konsepnya masih sama, partikel wa digunakan untuk menanda subjek. Cuman di sini subjeknya lebih spesifik ke kata tunjuk benda. Kore sore are adalah kata tunjuk benda. Kore digunakan ketika benda yang kita tunjuk itu ada di dekat dengan si pembicara. Dekat itu kita bisa gambarkan kejangkau dengan tangan. Berikutnya sore. Sore itu ketika benda yang kita sebutkan itu dekat dengan lawan bicara kita. Terus yang terakhir are. Ketika benda yang ditunjuk itu jauh dari si pembicara ataupun jauh dari lawan bicara menggunakan are. Kita lihat contoh yang pertama di sini ada kore wa hong des. Kore wa hong des. Ini adalah buku. Ini adalah buku. Terus berikutnya sore wa pasokong des. Sore wa pasokong des. Itu adalah pasokong. Karena menggunakan sore berarti bendanya dekat dengan lawan bicara. Terus berikutnya ada arewa kuruma des. Arewa kuruma des. Itu adalah mobil. Karena menggunakan are berarti bendanya jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara. Oke, minasan? Terus berikutnya nih ya, minasan, kita lihat di pola nomor 2 ada kore wa nani nani desu ka? Jawabannya hai so desu ataupun iye chigaimasu. Pola kalimat ini itu biasanya digunakan untuk menebak. Nani nani di sini silahkan diisi dengan kata benda yang kalian tebak. Contohnya gini, kore wa borupen desu ka? Kore wa borupen desu ka? Ternyata benar itu borupen. Kore wa borupen desu ka? Ini kan beneran ballpoint. Berarti minasan bisa jawab dengan hai so desu. Ya, benar. Terus ketika salah gimana? Ketika salah contohnya gini. Sore wa hong desu ka? Sore wa hong desu ka? Apakah itu adalah buku? Ternyata bukan buku. Ini adalah buku catatan, lebih spesifik. Iye chigaimasu. Bukan. Salah. Kore wa noto desu. Ini adalah buku catatan. Itu ketika benar menggunakan hai so desu, ketika iye chigaimasu ketika salah menggunakan iye chigaimasu. Terus berikutnya pola kalimat nomor 3. Pola kalimat nomor 3 kita mendapati sebuah kata tanya lagi nih. Kata tanyanya nan ataupun nani yang tadi diartikan apa. Polanya kore sore are wa nan desu ka? Kore sore are wa nan desu ka? Contohnya nih, minasan bisa lihat di sini. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Partikel wa itu biasanya diartikan adalah, tapi bisa juga tidak diartikan. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Ataupun bisa juga diartikan ini adalah apa? Terus jawabannya karena pertanyaannya menggunakan kore berarti jawabannya menggunakan sore. Sore wa konbekkusu desu. Itu adalah meteran gulung. Terus berikutnya contoh yang 3.2 ada sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Itu apa? Karena pertanyaannya menggunakan sore berarti jawabannya menggunakan kore. Kore wa hanma desu. Ini adalah palu. Oke, minasan? Suzuki no dai 2 ka no benkyou hajimete ikimashou. Kali ini kita mau melanjutkan pola kalimat bab 2 yang kemarin kita pelajari. Di situ terdapat ada kore sore are wa hito no nani nani des. Hito orang, masih kata tunjuk ya, kore sore are. Hito orang, berikutnya partikel no di sini digunakan untuk menandai kepemilikan atau partikel kepemilikan biasanya. Terus nani-nani di sini adalah benda yang dimiliki. Contohnya ada kore wa watashi no jiso desu. Kore wa watashi no jiso desu. Ini adalah kamus milik saya. Watashi saya, jiso adalah kamus. Terus berikutnya contoh yang kedua ada sore wa sensei no kabang desu. Itu adalah tas milik guru. Oke. Jadi dalam bahasa Jepang itu terbalik, nggak seperti bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan buku milik saya, ya kan? Nah, dalam bahasa Jepang itu terbalik di situ. Saya milik buku, gitu.
Jadi pemiliknya dulu disebutkan terus baru benda yang dimiliki. Berikutnya di pola kalimat nomor 5. Pola kalimat nomor 5 ini sama sebenarnya sih, cuman belakangnya ditambah K. Partikel K kemarin di bab 1 itu ada digunakan untuk membuat kata tanya. Ini untuk menanyakan tentang kepemilikan dari sebuah benda. Contohnya, Kore wa anata no enpitsu desu ka? Kore wa anata no enpitsu desu ka? Apakah ini adalah pensil milik kamu? Terus jawabannya, hai, sore wa watashi no enpitsu desu. Ya, itu adalah pensil milik saya. Ketika jawabannya benar, silahkan menggunakan hai. Terus diulangi lagi, tinggal K-nya dihilangkan. Terus berikutnya, ketika salah bisa menggunakan contoh yang kedua ini. Are wa Agususang no kamera desu ka? Are wa Agususang no kamera desu ka? Apakah itu adalah kamera milik saudara Agus? Jawabannya, iye, are wa Agususang no kamera dewa arimasen. Bukan. Itu bukan kamera milik saudara Agus. Oke minasang, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar ya minasang. Terus berikutnya ada pola kalimat nomor 6 di sini. Di pola kalimat nomor 6 di situ terdapat kore sore arewa dareno deska. Dareno, dare. Kemarin dare itu diartikan apa ya minasang? Yup, betul, diartikan siapa. Kore sore arewa dareno deska. Pola kalimat ini digunakan tadi kan di pola kalimat nomor 5 ya. Di pola kalimat nomor 5 itu kan digunakan ketika kamu samar-samar mengetahui siapa pemilik benda itu. Nah, sekarang di pola kalimat nomor 6 ini kamu sama sekali tidak mengetahui, berarti menggunakan kata tanya langsung dare. Kore wa dareno noto desu ka? Kore wa dareno noto desu ka? Ketika tahu, silahkan jawab menggunakan sore wa Suzuki-san no noto desu. Suzuki-san no noto desu. Terus berikutnya ada juga are wa dare no kuruma desu ka? Jawabannya Agusu-san no kuruma desu. Mobil milik saudara Agus. Terus ketika tahu kan langsung jawab aja dengan sama seperti pertanyaannya, tinggal K-nya dihilangkan dan dare-nya diisi dengan nama pemilik. Terus ketika kamu tidak tahu bisa jawab dengan wakari maseng, tidak tahu gitu minasang. Terus berikutnya ada pola kalimat nomor 7. Sekarang beda lagi nih, di sini ada kata tunjuk baru. Di sini ada kono sono ano. Kono sono ano nani nani wa hitono nani nani des. Sebenarnya polanya itu sama dengan pola kalimat nomor berapa nih? 4 nih. Sama. Sebenarnya sama dengan pola kalimat nomor A. 5. Pola kalimat nomor 5 ataupun nomor 4 itu sama dengan ini. Yang membedakan di sini kata tunjuknya menggunakan kono sono ano. Nah, kono sono ano ini berbeda dengan kore sore are. Kono sono ano harus diikuti dengan kata benda. Jadi harus diikuti dengan kata benda. Yang tadinya bisa langsung kore wa, sekarang harus kono kata benda wa. Contohnya kono kagi wa watashi no kagi desu. Kunci ini adalah kunci milik saya. Contoh yang kedua ada sono sukue wa dadang sang no sukue desu. Sono sukue wa dadang sang no sukue desu. Meja itu adalah meja milik saudara Dadang. Nah, di sini kata benda yang kedua bisa di dalam kurung. Di sini dimasukkan dalam kurung. Maksudnya minasang bisa menggunakan itu, bisa juga tidak menggunakan. Langsung contohnya sono sukue wa dadang sang no desu. Meja itu adalah milik saudara Dadang. Bisa langsung seperti itu. Terus ketika bertanya gimana Sensei? Ketika bertanya silahkan ditambah K paling akhir. Ini walaupun gak ada K-nya saya tambahin K ya. Ano kabang wa Agusu sang no kabang desu ka? Karena di sini kan konsepnya kita
menebak apakah tas itu apakah milik saudara Agus. Ketika benar ya jawabannya ditambahi hai. Hai, ano kabang wa Agus Susanno kabang des. Ketika salah, iye chigaimasu. Ano kabang wa Agus Susanno kabang dewa arimaseng. Oke minasang, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan ditulis di kolom komentar ya minasang. Berikutnya di pola kalimat nomor 8 atau pola terakhir dalam bab 2 ini. Di sini terdapat nani nani desu ka, nani nani desu ka. Maksudnya apa di sini? Maksudnya nani nani desu ka di sini digunakan ketika kalian ada keraguan terhadap sebuah benda. Contohnya semisal saya pakai ini borupen. Ini borupen. Kore wa borupen desu ka? Sabu pensiru desu ka? Apakah ini ballpoint? Apakah sabu pensiru? Ternyata pas kita buka di sini, oh ternyata ballpoint. Berarti jawabannya sore wa borupen desu. Ketika kamu ragu-ragu terhadap sebuah benda, itu buku, contohnya itu ballpoint atau pensil mekanik. Jawabannya itu adalah ballpoint ketika sudah jelas. Jadi untuk menanyakan keraguan-raguan terhadap sebuah benda. Bisa juga contoh lainnya. Contohnya sore wa hong desu ka? Kyokaso desu ka? Jangan hong. Nanti kalau hong masih masuk ya. Sore wa noto desu ka? Kyokaso desu ka? Apakah itu buku catatan? Apakah buku pelajaran? Ternyata ini kan buku pelajaran, berarti jawabannya kore wa kyokaso desu. Kore wa kyokaso desu. Oke minasang? Kokomade shitsumon arimasu ka? 次ですね。次はこの例文、この文読んでいきましょう。これは本ですか？辞書ですか？Jawabannya jisō desu. Apakah ini buku? Apakah kamus? Jawabannya kamus. 8番の2番です。そのカバンはアリさんのですか？リノさんのですか？Jawabannya Ari sang no desu. Tas itu apakah milik saudara Ari? Apakah milik saudara Rino? Jawabannya milik saudara Ari. Terus berikutnya ada ano hito wa Agusu sang desu ka? Dadang sang desu ka? Jawabannya Dadang sang desu. Orang itu apakah saudara Agus? Apakah saudara Dadang? Jawabannya saudara Dadang. Untuk menyatakan keraguan. Oke minasang. Dainika no benkyou wa kokomade desu. Nihongo no benkyou ganbatte kudasai. Mata sugi no douga ni aimashou. Ja mata ne. Bye bye.